Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini, dari yang tidak ada menjadi ada. Siapa di antara kita yang sudah mengalami kuasa firman Tuhan ini? Yang kita perlukan, yang tidak ada, tiba-tiba itu ada dalam hidup kita. Siapa di antara kita, apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, hari ini tidak ada sama sekali, tetapi tiba-tiba besok, apa yang kita perlukan sudah ada di depan mata. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kami mengalami bagaimana Tuhan buat sesuatu perkara yang ajaib di tengah-tengah pelayanan kami. Firman berkata, Allah Jehovah Jireh yang mengadakan, yang mencukupkan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang nol besar menjadi ada. Saudaraku, sedikit kesaksian sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab. Kami, saudaraku, memulai pelayanan. Banyak kali kami saksikan, kami memulai dari tidak ada jemaat. Tidak ada jemaat satupun yang kami layani ketika kami diutus ada di Jayapura. Saudaraku, kami memulai pelayanan diperhadapkan yang namanya dari yang tidak ada. Memulai dari yang namanya tidak ada sama sekali jemaat. Saudaraku, apa yang terjadi? Kami mengambil satu tindakan. Ada kursi-kursi yang sudah tersedia di tempat kami berada. Sudah sekitar 40 kursi, saudaraku, yang memang sudah disiapkan untuk kami pakai melayani Tuhan. Kursi-kursi itu, saudaraku, setiap kali kami mau beribadah, kami sudah atur. Kami atur semua, saudaraku, tidak ada yang kami tidak siapkan. Jadi di ruangan tempat di mana kami kontrak untuk pakai beribadah, kursi yang 40, saudaraku, itu kami atur. Sudah disapu, diatur tempat ibadah. Dan sebelum kami beribadah, apa yang kami lakukan, saudaraku? Saya bersama dengan Bapak Gembala, suami saya, kami tumpang tangan, saudaraku. Tumpang tangan, berdoa kepada Tuhan. Tiap kursi-kursi itu yang tidak ada jemaat, dengan iman yang kuat kepada Tuhan, kami berkata, dalam nama Yesus akan dipenuhkan dengan jiwa-jiwa baru. Dalam nama Yesus, bangku-bangku yang kosong, kursi-kursi yang kosong ini tidak akan lagi jadi kosong. Akan ada jiwa-jiwa yang akan Tuhan kirim. Akan ada umat-umat yang akan Tuhan kirim. Akan ada jemaat-jemaat yang Tuhan akan kirim. Saudaraku, melayani Tuhan, bahkan sebagai umat-umat kepunyaan Tuhan, kita orang percaya, kita harus punya iman yang besar. Amin. Untuk kita melihat pencapaian yang besar, hasil yang besar, kita harus punya iman yang besar. Saudaraku, kami tumpang tangan saja di kursi-kursi yang kosong itu. Kami berdoa. Saudaraku, memang doa yang kami doakan belum langsung terjadi. 1 bulan, belum banyak jiwa-jiwa yang Tuhan kirim. 1-2 bulan, bangku-bangku yang 40 itu belum terisi penuh dengan jiwa. Tetapi orang percaya, kita semua harus melatih iman kita kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak pelit dengan mujizatnya. Tuhan yang selalu menyatakan pertolongannya. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Saudaraku, ketika kami berdoa itu 2006. Sekarang pelayanan kami, saudaraku, 2024 saat ini. Puji Tuhan, hanya oleh kemurahan Tuhan, kami tidak lagi melayani bangku-bangku yang kosong, saudaraku. Tetapi kami melayani, sudah ada 7 gereja yang kami layani. Amin. Itu bukan karena, saudaraku, terjadi dengan begitu saja. Tetapi karena ada iman yang selalu kami perkatakan setiap hari. Setiap ibadah kami berdoa dengan keyakinan. Dalam nama Yesus, bangku-bangku yang kosong ini, kami percaya tidak akan kosong lagi. Saudaraku, iman itu harus kita latih. Apa yang kita dengar di gereja, apa yang kita baca dari Alkitab kita belajar praktekkan. Supaya kita bisa melihat yang namanya
pencapaian dari iman itu, saudaraku. Hasil dari iman itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kami banyak kali mengalami yang namanya yang tidak ada menjadi ada. Yang kami butuhkan saat ini belum ada, Tuhan siapkan. Oleh karena iman, oleh karena perkataan iman. Saudaraku, saya ada kesaksian. Ada satu saat kami sudah tidak ada beras. Tidak ada beras lagi di tempat kami menyimpan beras. Kami waktu itu masih pakai kendaraan motor. Kami dalam perjalanan, saudaraku, dalam perjalanan saya melihat ada mobil tentara seperti apa itu? Truk, mobil tentara, truk yang memuat beras bulog, saudaraku, 50 kilo, yang banyak, saudaraku, tinggi, banyak sekali mobil itu. Saya dan Bapak Gembala kami dalam perjalanan di motor berpas-pasan dengan kendaraan tentara yang muat beras. Saya berkata, saudaraku, saya angkat tangan, saya berkata pas lewat dengan mobil itu, saya berkata, dalam nama Yesus, Tuhan, kami percaya di pastori saat ini sudah tidak ada beras. Kami percaya beras bulog 50 kilo ini Tuhan akan tolong, Tuhan akan siapkan, Tuhan akan kirim orang untuk memberkati kami beras bulog 50 kilo. Saudaraku, kami tidak minta beras-beras yang enak. Saya lihat itu, kami imani, kami angkat tangan, arahkan ke truk yang sementara membawa beras itu. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Paginya kami lewat, sudah mau hampir sore, ada orang yang telepon kepada kami, Bapak Pendeta mau, ini ada beras, minta maaf ya, beras ini beras bulog. Oh, tidak apa-apa, beras bulog. Saudaraku, ketika kami pergi cek, kami mau ambil beras itu, ternyata beras itu 50 kilo. Saudaraku, memang iman itu, saudaraku, butuh yang namanya harus selalu kita perkatakan. Ada yang memang langsung terjadi seperti beras yang saya katakan tadi kami alami. Ada yang ketika kami tumpang tangan di kursi-kursi belum langsung terlihat dalam 1, 2, 3 bulan. Tetapi iman kami tidak menjadi lemah. Iman kami tidak menjadi padam. Kami tetap percaya bahwa kami yakin bangku-bangku yang kosong itu tempat di mana kami beribadah, Tuhan akan kirim jiwa-jiwa baru, dan itu terjadi. Mari kita akan membuka Alkitab kita, saudaraku, dalam kitab Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-17. Abraham dibenarkan karena iman, ayat 17. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada, saudara perhatikan, menjadi ada. Saudaraku, Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Tuhan Allah yang kita sembah, Allah yang mampu menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Kami alami, saudaraku, dari yang tidak ada menjadi ada oleh karena perkataan iman dan oleh karena iman yang tidak lemah. Setiap hari kami tumpang tangan di kursi tempat kami ibadah. 2006, 19 tahun yang lalu, 2024 saat ini, kami tidak berkhotbah lagi di bangku-bangku yang kosong. Tetapi kami berkhotbah di hadapan jemaat yang Tuhan sudah kirim. Amin. Saudaraku, kita harus yakin bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang sanggup mencukupkan segala kebutuhan kita. Di tengah-tengah pekerjaan kita mungkin yang belum lancar, atau di tengah-tengah usaha kita yang belum maju, atau di tengah-tengah pekerjaan dan bisnis kita yang hasilnya masih sedikit, jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Amin. Jangan pernah berhenti beriman kepada Tuhan, sebab Allah yang kita sembah, Allah yang sanggup menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Saudaraku, banyak pengalaman dan kesaksian yang kami alami dalam pelayanan. Bagaimana Tuhan mengadakan, bagaimana Tuhan mencukupkan di saat kami tidak ada sesuatu pun. Tuhan menyatakan pertolongannya. Sebab itu tema atau judul yang kita baca dalam kitab Roma 4 tadi,
Abraham dibenarkan karena iman. Jadi orang-orang yang beriman kepada Tuhan, orang-orang yang percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan dia, Allah sanggup mengadakan kebutuhannya, dia adalah orang-orang yang beriman. Saudaraku, latih iman kita di hari-hari ini. Ketika kita ada satu pergumulan, kita harus yakin, saya percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan menolong masalah saya. Beriman saudaraku, walaupun hari ini kamu belum mengalami apa yang kamu doakan. Kami sudah alami saudaraku, yang namanya Tuhan menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Saudaraku, waktu kami melayani, awal kami melayani 2006, kami tempat di mana kami memulai perintisan, tempat itu susah sekali air saudaraku. Jadi PDAM tidak tahu bagaimana saudara, pipanya tidak sampai di tempat itu. Jadi banyak kali pemilik dari kontrakan itu dia selalu beli air tangki. Jadi di Jayapura ini ada yang namanya air tangki. Saudaraku, kami yang baru melayani, otomatis kami belum mampu untuk membeli air tangki saudaraku. Pertama, tampungannya tidak ada karena tangkinya besar 5.000 liter. Baru karena 5.000 liter harganya juga cukup besar. Jadi kalau kami mau beli tidak ada tampungan, ya salah-salah, orang bilang rugi-rugi, enggak tahu mau taruh di mana. Jadi saudaraku, kami alami yang namanya tempat yang tidak ada air. Kami harus berjalan kaki, cari tempat umum, tempat air yang umum untuk rakyat pakai. Dan kami sudah alami itu saudaraku. Kami ada di tempat yang tidak ada air, mau cuci baju susah, mandi susah saudaraku. Mau buang air besar juga susah karena airnya mau siram. Susah, butuhkan air, semuanya butuh air. Tetapi apa yang Tuhan buat? Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang selalu beriman kepada Tuhan, tidak pernah Tuhan tinggalkan. Saudaraku, kami sekarang sudah ada di tempat yang baru, tidak lagi kontrak. Puji Tuhan, Tuhan sudah tolong, kami sudah ada gereja, sudah ada pastori, tidak lagi kontrak. Tuhan bawa kami tinggal di tempat ini di Jayapura saudaraku. Dan tempat ini dekat dengan yang namanya mata air saudaraku. Kami tidak perlu lagi beli tangki, kami tidak perlu lagi pasang PDAM, air pump, tinggal pasang selang, pasang pipa, langsung ke mata air saudaraku, tidak jauh. Hanya 50 meter sudah ada mata air saudaraku, bukan digali dengan sumur, tapi mata air yang keluar dari gunung. Jadi saudaraku, kami tinggal pakai pipa, dan pipa itu mengalirkan air. Dan air ini saudaraku tidak pernah kering. Biar panas sekali di Jayapura, saudaraku, biar panasnya lama, air ini selalu mengalir dengan baik. Saudaraku, itulah cara Tuhan. Kadang-kala Tuhan bawa kita di tempat yang kering, untuk Tuhan tuntun kita ke tempat yang mata air yang jernih. Tuhan bawa dulu kita ke tempat yang susah-susah, Tuhan membawa ke tempat yang terbaik saudaraku. Mengucap syukurlah kalau engkau ada dalam keadaan yang seperti itu. Dan tetap beriman kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti bersandar kepada Tuhan. Sebab bagi Allah sesuatu tidak ada yang mustahil. Asalkan kita benar-benar mengasihi Tuhan, asalkan kita benar-benar mengandalkan Tuhan, kita akan melihat Tuhan pelihara hidup kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan, Tuhan tidak pernah tinggalkan anak-anak yang dicintanya. Tuhan Yesus sertaku. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Amin, saudaraku. Terima kasih saudara yang melihat, yang sudah menonton siaran khotbah kami. Kiranya memberkati saudaraku. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita. Dan bantu terus pelayanan channel YouTube kami. Dengan saudara bisa like, saudara bisa komen dan subscribe. Saya percaya Tuhan Yesus akan memberkati. Pelayanan ini ownernya adalah Tuhan. Bukan kami yang punya pekerjaan Tuhan. Tuhan yang punya pekerjaan ini.
kami hanyalah hambanya, kami hanyalah pribadi yang mendapatkan kepercayaan Tuhan. Dan kalau bukan Tuhan, kami tidak berdiri saat ini untuk menyampaikan firman Tuhan bagi saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus luar biasa.